Pernahkah Anda memperhatikan lawan bicara, terutama gerakan matanya? Biasanya akan ada gerakan ke kanan, ke kiri, atau ke atas kanan, ke atas kiri, atau mungkin juga malah ke bawah. Ternyata itu ada maknanya, ada artinya. Pandangan mata itu ada artinya. Simak dalam video seri belajar NLP sendiri untuk pengembangan diri, tonton sampai akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Dengan memperhatikan gerakan mata lawan bicara, sesungguhnya kita bisa mengenali lawan bicara ini tipe auditory, visual, atau kinestetik. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, tentunya untuk kebutuhan yang positif. Contohnya orang-orang visual. Ini kalau dilihat dari predikat yang digunakan, kata-kata yang digunakan, cenderung menggunakan kata-kata yang ada kaitannya dengan penglihatan. Melihat, memandang, nampaknya, kelihatannya, kemudian cerah, warna-warni. Ini tipe-tipe orang visual. Namun dengan komunikasi dengan mereka, di samping bisa mengamati kata-kata yang digunakan, itu juga bisa membaca dari gerakan mata orang tersebut. Orang visual biasanya akan melihat ke kanan atas atau ke kiri atas. Dia melihat ke kiri atas, itu remember, mengingat sesuatu. Jadi saat dia mengingat sesuatu itu berupa visual, berupa gambar. Jika terkait dengan pengalamannya ada dalam ingatannya gitu ya. Proses mengingat ini biasanya dia akan melihat ke kiri ke atas. Kalau melihat ke kanan atas itu ada proses membentuk atau konstruk. Jadi belum ada dalam memori ingatannya, belum ada dalam pengalamannya, membayangkan sesuatu yang baru membentuk gitu ya. Dia melihat ke atas. Ada yang mengatakan kalau melihat ke atas kanan berarti orang itu berbohong. Benarkah? Melihat ke arah kanan atas tidak selalu berbohong. Ada kalanya memang mungkin berbohong, bisa juga tidak berbohong. Lihat konteksnya dalam komunikasi tersebut. Contohnya, jika seorang teman mengajak untuk membuat kado, ayo kita bungkus kadonya 3 warna supaya lebih menarik dengan bentuk segitiga. Kemudian dia melihat ke kanan atas, membentuk, membayangkan, karena memang belum pernah melihat kado 3 warna dengan bentuk segitiga. Dia membayangkan. Kondisi seperti ini berarti dia tidak berbohong. Namun dalam konteks yang berbeda, misalnya seseorang menanyakan, ada apa kamu kemarin dipanggil ke ruangan manajer? Kemudian dia melihat ke atas. Dia tidak ingin mengatakannya. Berarti dia membentuk gambaran untuk menutupi alasan yang sebenarnya. Membentuk ya, bukan mengingat. Kalau ingin mengatakan yang sebenarnya, dia ke kiri, mengingat. Namun kalau melihat ke kanan, ini ada kemungkinan memang membentuk visualnya. Jadi ada pengungkapan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau konteksnya adalah berbohong. Jadi bagian dari berbohong itu memang melihat ke kanan. Namun orang yang melirik ke kanan atas tidak selalu berbohong. Ya lihat konteks komunikasinya tadi. Seseorang yang bicara dengan melihat ke arah kanan, lurus ya, tidak ke atas, tidak ke bawah, atau sesekali juga melihat ke arah kiri. Ini sudah menandakan orang ini adalah orang auditory, lurus dengan telinga pandangannya. Kalau dia ke kiri itu mengingat, berarti apa yang disampaikan ini terkait dengan pengalaman yang sudah ada dalam memorinya, tinggal mengingat. Kalau melihatnya ke kanan, melirik ya, tidak harus bergerak kepalanya, bisa dengan hanya melirik. Itu berarti ada unsur membentuk, konstruk. Jadi sama seperti visual tadi, waktu melihat ke atas. Apakah itu berbohong? Ya lihat lagi konteks komunikasinya. Tidak selalu berbohong. Yang jelas dia sedang membentuk karena tidak ada dalam memori ingatannya. Sehingga melihatnya ke kanan. Kemudian kalau dia melihat ke bawah kiri, ini menandakan orang kinestetik. Orang-orang yang biasanya mengungkapkan dengan kata-kata, dengan predikat, merasakan dinginnya, sejuknya,
sentuhannya itu orang-orang kinestetik ya. Kalau orang auditori tadi kedengarannya, suaranya merdu. Dengan melihat ke bawah, ke kiri, ini ada unsur remember, mengingat. Namun kalau dia melihat ke kanan bawah, ini self talk. Bicara pada dirinya sendiri. Kalau di sini tadi juga sama, ada unsur mengingat, sudah ada dalam ingatannya, dalam pengalamannya, dalam memori pikirannya. Tetapi kalau melihat ke kanan, ke bawah, ini self talk. Jadi saat kita komunikasi, kemudian seseorang itu melihat ke kanan bawah, berarti dia mengatakan sesuatu pada dirinya. Ini bisa dicek dengan komunikasi selanjutnya. Apa sebenarnya yang dikatakan tadi? Bisa memberikan beberapa pertanyaan, ya tentunya ada teknik-teknik berikutnya. Contohnya kalau diterapkan di dalam komunikasi bisnis misalnya, berhadapan dengan klien, kalau kita menyampaikan penawaran-penawaran, kemudian dia banyak melihat ke bawah, ke kanan, berarti kemungkinan belum bisa menerima. Perlu dibuat lebih banyak lagi manfaat yang ditawarkan untuk calon klien tersebut. Kalau ini dalam komunikasi bisnis ya. Jadi perhatikan lebih banyak ke arah kiri atau ke arah kanan. Kemudian dikaitkan dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Ini memang perlu latihan. Setiap hari kita komunikasi dan di sana kita banyak belajar. Selamat praktek dan insya Allah akan saya sambung lagi materi belajar NLP sendiri untuk pengembangan diri.